Shalom, salam gunung batu. Karena Tuhan memberikan kita sebuah perjanjian gunung batu. Tetapi sekali lagi, apakah saudara menginginkannya? Apakah saudara mempelajari? Apakah saudara berkata, Tuhan jadilah gunung batu? Ataukah saudara berkata, oh saya bisa sendiri. Dan saya tidak membutuhkan sebuah perjanjian gunung batu. Saudara, ini sebuah perjanjian yang luar biasa. Saya bacakan buat saudara Ulangan 5 ayat 15. Tuhan memimpin kamu melewati padang gurun yang luas dan dahsyat, yang banyak ular berbisa dan kalajengking. Di tanah yang kering tanpa air, Ia membuat air mengalir dari gunung batu, supaya kamu dapat minum sepuas-puasnya. Saudara, dalam hidup ini Tuhan tidak membawa kita di tanah padang rumput yang hijau. Saudara, Tuhan juga kadang-kadang tidak membawa kita, saudara, di tempat yang nyaman dengan semua bunga-bunga yang bermekaran. Tetapi bahkan Tuhan membawa kita di padang gurun. Dan ayatnya berkata dengan sangat jelas, saudara, ada ular berbisa dan kalajengking. Betapa itu tempat yang sangat berbahaya. Tetapi di saat saudara dan saya mengalami segala macam bahaya, betapa pada saat kita tidak bisa melihat manusia karena itu semuanya adalah sebuah tempat yang sangat sepi. Maka hari itu Tuhan sedang berkata, nak, mari berjalan dengan aku. Mari berharap dengan aku. Jangan biarkan seorang pun menghentikanmu. Jangan biarkan seorang pun membuat engkau gemetar. Karena aku gunung batu. Aku gunung batu akan berjalan dengan engkau. Aku gunung batu akan merubah setiap padang gurun dengan mengeluarkan air dan kita bisa minum sepuasnya. Saudara, ada unlimited provision. Saudara, kalau saudara lihat unlimited provision, itu singkatan dari U dan P. Maka saya berkata, mari upgrade. Mari up, mari naik. Maka saudara akan mengalami unlimited provision. Saudara, ada banyak orang yang tidak pernah mau untuk up. Mereka tidak pernah mau pada waktu Tuhan mengajaknya di padang gurun. Karena padang gurun menurut mereka adalah masalah, kering, menakutkan, berbahaya. Tapi saya berkata, mereka yang mau up, mereka yang mau upgrade, mereka yang mau naik, maka saudara harus melewati padang gurun. Saudara harus berani berkata, selesaikan Tuhan. Mari berjalan dengan aku. Engkau boleh melatihku. Engkau boleh membawaku ke tempat-tempat yang paling susah. Aku mau Tuhan, asal bersamamu. Saudara, suatu malam saya mendapat sebuah mimpi. Dan di mimpi itu kita ada di tempat yang sangat luas. Saudara, di sebuah gedung. Tapi penuh sesak. Dan sudah habis semua persediaan. Saudara, sudah tidak ada makanan, sudah tidak ada minuman, bahkan sudah tidak ada tempat. Saudara, pada waktu kita sedang dalam keadaan panas, sesak. Dan tiba-tiba saya melihat keluar, melihat ke jendela. Saudara, dan di seberang ada Tuhan Yesus. Di seberang, saudara, ada sebuah gedung yang jauh lebih besar. Saudara, dan di seberang ada yang namanya, saudara, persediaan yang tidak terbatas. Saya melihat begitu banyak makanan. Saya melihat begitu banyak mobil. Saya melihat begitu luasnya. Itu gedung seperti mata memandang begitu luas. Tidak terbatas, tapi itu gedung nyaman, dingin, ber-AC, sangat indah. Dengan semua kursi dan tempat tidur semua tersedia. Dan Tuhan tiba-tiba berkata, Cap, saudara, saya sempat melirik ke bawah. Dan saya lihat, saudara, itu sekitar lantai 4. Dan agak mengerikan. Jaraknya antara tempat saya dengan Tuhan mungkin cuma 50 cm. Tetapi itu berbahaya. Tapi Tuhan berkata, jam. Dan hari itu saya memutuskan untuk lompat. Saya lompat, bam, dan ternyata sangat gampang. Saudara, karena mungkin cuma sekitar 50 cm. Saya lompat dan kemudian saya menikmati yang terbaik. Saya tiba-tiba dari gedung yang pengap menjadi gedung yang sangat lega, ber-AC. Dan ada minuman, makanan, unlimited provision. Dan saya mulai berteriak kepada banyak orang, lompat, lompat, lompat. Tetapi banyak orang sangat takut. Mereka berkata, ini lantai sangat tinggi.
mereka mulai turun. Saudara dan saya mendengar Tuhan berteriak, jangan turun. Karena sangat banyak yang akan terjadi. Saudara, saya lihat di bawah ada banjir. Saya lihat di bawah ada tanah yang meledak. Saudara, dan Tuhan bilang jangan turun. Lompat. Itulah up. Itulah saudara sebuah tempat yang kelihatannya mungkin berbahaya. Tapi di situ ada unlimited provision. Karena ada gunung batu yang mengeluarkan air yang kita bisa minum sepuas-puasnya. Saudara, saya melihat banyak orang yang turun. Hari ini mereka dari dulu membaca Alkitab, sekarang tidak. Mereka yang turun dari dulu melayani, sekarang tidak mau. Mereka berkata, buat apa saya melayani? Banyak saya melihat mereka yang turun. Mereka berkata, saya tidak mau terlalu rohani. Saya tidak mau terlalu fanatik. Saudara, dan saya melihat hidup mereka hari ini digoncang dengan banyak hal. Tapi saya melihat mereka yang berani up. Dan saya melihat berkat Tuhan yang ajaib. Saudara, anak saya ditawarkan sebuah tempat parkir yang mau diubah menjadi sebuah gedung. Dan hari itu dia tidak berani untuk mengambilnya. Karena sebenarnya dia merasa bahwa dia tidak punya uang. Dia tidak sanggup, saudara. Dia merasa, saudara, ini sebuah tantangan besar. Tapi yang aneh, pada waktu dia mulai melompat dengan iman, dia berkata, oke, saya ambil. Tiba-tiba orang berdatangan. Saudara, orang mulai menyumbangkan. Mereka berkata bahwa saya memberikan lantai, kemudian karpet. Mereka berkata saya bagian LED, saya bagian makanan. Saudara, dan sampai hari ini dia melihat bagaimana Tuhan benar-benar berkarya. Tuhan benar-benar membuka sangat banyak tingkap langit dengan berkat melihat. Dengan berkat yang sangat melimpah. Saudara, unlimited provision. Bisakah saudara percaya? Saya baru mengalami sesuatu. Dan saya berkata, wow, dia Tuhan yang membuat unlimited provision. Saudara, saya membongkar rumah saya karena Tuhan yang menyuruhnya. Dan saya baru tahu, saudara, seluruh rumah saya dimakan rayap. Saudara, mulai dari plafon sampai lemari, ternyata semua dimakan rayap. Bahkan rayap itu sampai menembus baju, sampai menembus, saudara, semua spray dan sebagainya. Satu-satunya yang tidak disentuh oleh rayap cuma kamar saya. Mungkin karena saya tinggal di situ dan takut rayapnya, saudara ya. Tetapi kamar lain, dari kamar tamu, kamar saudara ya, ruangan saudara untuk tidur, semuanya, dapur semuanya kena rayap. Dan itu sudah jadi bubuk, saudara, tanpa saya sadari. Saudara, dan pada waktu dibongkar semuanya, saya panggil tukang mebel, ngukur, dan saya sudah dapat separohnya. Harganya sudah sangat murah, cuma mengganti bahan. Saudara, keluarlah tagihan 150 juta. Saudara, dan saya angkat itu dan saya bilang, Tuhan, 150 juta loh, saya mesti transfer. 1 menit, saudara. 1 menit. Saya sampai syok. Tiba-tiba masuk line dan berkata, Bu, saya transfer. Tuhan memberkati saya dengan ajaib dan Tuhan ingatkan saya untuk memberikan kepada ibu perpuluhannya. Saudara, dan pada waktu saya lihat bukti transfernya 155 juta. Saudara, itu adalah benar-benar tepat secara detail jumlah di mana saya harus membayar. Saya berkata, Tuhan, hari-hari ini saya tidak bisa berharap pada suami saya. Karena suami saya sudah dibawa pulang. Tapi saya melihat ada sebuah tangan yang tidak pernah berhenti menuntun saya. Melewati padang gurun, melewati tempat yang sepertinya sendiri. Tapi ada Tuhan di situ. Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Apapun yang terjadi, dunia boleh berkata tahun depan ada resesi. Dunia boleh berkata tahun depan ada begitu banyak kegoncangan. Kita menghadapi tahun-tahun penetapan. Kita menghadapi tahun-tahun perubahan. Suka tidak suka, perubahan di depan mata. Mari kita up, maka kita akan menerima unlimited provision.